وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Lam akum bidzabhi tamaimi aqaid li auladi li adami qudratil maliyati qudrati al maliyah famal hukmu. Aku dahulu nggak sanggup untuk mengakikahkan anak-anakku. Lantas apa hukumnya? Jawabannya madum la tastati'u an taquma bihadzal amal fala sya'alaik. Selama kamu memang nggak sanggup untuk melakukan akikah, maka ya tak mengapa, tidak ada hukum. Al-an li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kamu semampu kalian. Ya tentunya kita lah yang tahu kalau kita itu sanggup apakah tidak. Tapi bagi orang yang pelit ikhwah, ya yang pelit, kedekut, kikir, orang ini walaupun dia sanggup, dia akan merasa tak sanggup. Itulah permasalahan orang pelit ini. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita itu sanggup apa tidak? Demikian. Ya kitalah yang tahu tentang diri kita. Apakah kita sanggup mengakikahkan anak kita apakah tidak? Itu ikhwah. Ya. Jangan sampai akikahkan anak hanya anak perempuan lagi, hanya satu kambing, paling hanya sekitar 2 juta, tapi ternyata dia bisa beli ini dan beli itu lebih daripada 2 juta, berarti kan bohong dia kalau nggak sanggup. Ya silakan dia nanti bertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi namun apabila memang benar-benar dia tak sanggup, maka Allah katakan firman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesanggup kalian. Akikah adalah salah satu amalan orang yang bertakwa. Ya, karena itu merupakan salah satu daripada cara beribadahnya kaum muslimin. Ya, dengan menyembelih akikah. Ini sembelihan ibadah ini. Dan orang-orang yang bertakwa dia akan berupaya untuk melakukan ibadah ini, yaitu ibadah akikah sebagaimana ibadah kurban dan lain-lainnya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya kalian bertakwa kepada Allah sanggup kalian. Kalau memang kalian benar-benar tak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila kalian kuperintahkan dengan satu perkara, maka laksanakanlah sesanggup kalian. Ya, laksanakan sesanggup kalian. Fa idza kana al-insanu faqiran 'inda wiladatil auladi. Apabila seorang manusia itu fakir ketika di saat anak-anaknya lahir, falaisa 'alai aqiqah li'annahu ajizun wal ibadatu tasqutu bil ajzi anha. Maka tidak mengapa dia enggak mengakikahkan anaknya, karena posisi dia sebagai seorang yang lemah, dan orang yang lemah maka ibadahnya itu dan sebuah ibadah akan jatuh hukumnya apabila orang itu lemah. Demikian. Dan ini merupakan standar kaedah syariat Islam ikhwah. Seperti ayat-ayat yang telah kita bacakan kemarin, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusah-nyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Demikian. Itu kaedah syariat secara umum. Rasulullah juga terkadang menyebutkan rincian tafsilinya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya
apabila salah seorang kalian itu sholat maka berdirilah dia. Ya. Idza shalla ahadukum falyaqum. Apabila salah seorang kalian sholat maka berdirilah dia. Fa illam yastati fajalis. Kalau dia nggak sanggup maka silakan dia duduk. Fa illam yastati fa ala jambi. Atau Rasulullah mengatakan shalli qa'iman. Salatlah kamu dengan keadaan berdiri. Fa illam tastati. Kalau nggak sanggup kalian berdiri, ya silakan duduk. Fa illam tastati fajalis. Kalau nggak sanggup ya silakan duduk. Fa illam tastati fa ala jambi. Kalau nggak sanggup juga ya tidur miring. Demikian. Jadi intinya kalian tetap harus melaksanakan sholat walaupun bagaimana keadaan kalian. Ya. Jadi kalian itu kata Allah ya seolah Allah mengatakan kalian itu hanya punya dua pilihan. Ima kalian sholat atau disolatkan. Adapun libur sholat tidak ada kecuali untuk wanita haid dan wanita yang nifas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Jadi jelas ikhwah, ya bahwasanya syariat itu mudah. Ini merupakan standar kaidah syariat kita. Apabila satu itu menjadi sulit itu dilakukan maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelaksanaannya. Maka muncullah sebuah kaidah yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan maka syariat akan memudahkan. Demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwakin 'inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tapi karena akan menyusahkan kalau diperintahkan diwajibkan tentu akhirnya Rasul tidak jadi memerintahkan, tidak jadi mewajibkan. Turunlah dia dari wajib menjadi sunnah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi apabila seorang ayah di saat anak-anak yang lahir dia tidak sanggup mengakikahkan anaknya maka terlepas beban hukum akikah atas dirinya karena dia memang tidak sanggup. Selanjutnya ikhwah, hal muddatul aqiqati usbu'un am usbu'ani am wahid wa ishrun yauman kama yuqal. Apakah memang bahwasanya tanggal pengakikahan itu yaitu di minggu pertama atau di minggu kedua atau di tanggal 21 di hari ke-21 kama yuqal. Hal muddatul aqiqah, apakah masa waktu akikah itu seminggu atau 2 minggu atau 21 hari? Kama yuqal sebagaimana yang dikatakan. Jadi di sini dia bertanya, apakah betul kalau batasan waktu untuk akikah itu ya seminggu, 2 minggu atau 3 minggu? Wa hal yasihu an tadbahal aqiqata fil yaumit tasi' awil 'ashir? Apakah sah apabila kita itu mengakikahkan anak kita dan kita sembelih kambing tersebut di hari ke-9 atau 10? Jawabannya al-afdal an takuna fi yaumis sabi'. Hari yang paling afdal untuk melaksanakan akikah adalah di hari yang ke-7. Kama ja'a bihil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis. Fa in fata faqad dzakara ahlul ilmi ayyakuna fi yaumir rabi' asyar. Namun jika ternyata dia tak sanggup melakukannya di tanggal 7, maka para ulama menyatakan silakan dia lakukan di hari ke-14. Fa in fata, kalau ternyata tanggal 14 juga dia belum sanggup mengakikahkan anaknya, maka fa fi yaumi hadi wa ishrin, maka silakan di hari ke-21. Summa la yu'tabar al-asabi' ba'da dzalik. Kemudian minggu-minggu setelah itu tidak lagi jadikan standar. Jadi itulah merupakan tanggal yang terakhir. Wa hadza ala sabil afdhaliyah faqat. Itu pun ini sebenarnya hanya afdhaliyahnya itu aja, ya. Falau dzabaha fi yaumis sadis, apabila dia sembelih di hari yang ke-6, awil khamis ataupun di hari yang ke-5, awil ashir ataupun di hari yang ke-10, awil khamis asyar atau disembelihnya di hari yang ke-15, fala haraj, maka tak mengapa. Demikian. Ya, pendalilan ini terkait dengan tadi itu marhunun, ya. Kalau kita ingin menebus
anak kita dengan menyembelih akikah, maka tanggal-tanggal yang dianjurkan yaitu tanggal 7. Nah, kalaupun nggak bisa tanggal 7, tanggal 14 atau tanggal 21. Itulah dia ikhwah. Kalau ternyata memang tak bisa juga, ya kapan dia bisa? Kapan dia sanggup? Misalnya ikhwah, ya ini menurut pendapat dalam fatwa Islamiyah, ini Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin yang berfatwa. Ya misalnya begini ikhwah. Sepasang suami istri baru punya anak. Maka minta cutilah si suami. Tapi permasalahannya suami minta cutinya hanya diberi 4 hari. Setelah itu dia harus pergi lagi untuk bekerja dan akan kembali di bulan yang berikutnya misalnya. Sementara istri sendirilah tinggal di rumah. Demikian. Mereka bukan nggak bisa akikah, bisa akikah. Tapi siapa yang mau ngerjakan dan siapa yang menyembelihkan misalnya. Demikian. Atau kambingnya sudah ada. Tapi nggak ada yang memotong, siapa? Adapun suami yang diharapkan dia ternyata di hari ke-5 dia harus masuk kerja sudah. Dan dia bisa pulang ke rumah setelah 3 minggu kemudian. Itu bagaimana ikhwah? Nah, dalam masalah ini silahkan dia boleh menyembelih akikah anaknya di kambing akikah anaknya di hari ke-5 silahkan. Namun ingat yang afdol itu di tanggal 7. Kalau tidak maka tanggal 14, kalau tidak maka di tanggal 21. Allahu a'lam bissawab.